20 tahun dia di Gresik, 20 tahun dia di Surabaya. Ini Kiai Habib Abdul Qadir bin Qutban, ketika dia subhanallah bertemu dengan Kiai Hasan Genggong, subhanallah kemudian dia pulang pergi ke Sebun, ke Hadramaut, ke Yaman sana, bertemu dengan gurunya Al Habib Ali Habsyi. Sampai di sana Al Habib Ali Habsyi kemudian bertanya, bagaimana itu Kiai Hasan Genggong itu? Sehat dia? Bagaimana keadaannya dia? Sehat dia? Ya Allah. Alhamdulillah. Kiai Hasan Genggong juga berkata, tanya sama Al Habib Abdul Qadir ini, bagaimana itu gurumu Al Habib Ali Habsyi? Padahal beliau nggak pernah bertemu. Saya dapat cerita dari cucunya tadi, Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana. Bahkan bisa disifatkan itu Habib Ali Habsyi, kulitnya itu sawo matang, kurangnya itu kurus, imamahnya kecil, sarungnya kotak-kotak, itu masjidnya sama rumahnya 50 meter. Bisa disifatkan sama Kiai Hasan Genggong, tapi nggak pernah bertemu sebelumnya. Subhanallah. Begitu pula Kiai Khalil Mangkalan, nggak pernah bertemu dengan Habib Ali Habsyi, tapi bisa mensifatkan Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi juga nggak pernah bertemu dengan beliau-beliau, tapi bisa mensifatkan dengan baik. Ini apa ini? Apa pakai yang namanya Nokia? Samsung katanya. Nggak ada. Kiai-kiai dulu kalau mau bertemu itu cukup begini. Oleh aulia dulu kalau mau ketemu nanti di Demak. Ya. Nah, wali-wali itu semua tahu yai, insyaallah, subhanallah. Kalau sekarang kan ada namanya HP. Assalamualaikum, my dear, my darling. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Itu aulia. Aulia Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan profil hanya pakai imamah atau pakai jubah atau pakai tongkat atau bawa tasbih atau pakai yang namanya mungkin menteng Al-Qur'an. Enggak. Terkadang aulia Allah, wali-walinya Allah itu terkadang dia kadang-kadang dia duduk di pasar pakai kacamata riben. Subhanallah. Bahkan Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau mengatakan nanti aulia Allah di akhir zaman mereka akan menggunakan kacamata riben, kacamata anak muda. Subhanallah. Nanti ke tangannya dilondong begini. Naiknya Honda Trail. Subhanallah. Reng. Bro, ya bro. Kenapa? Karena orang akhir zaman terkadang mereka su'udzan dengan ini saudaranya. Ini bukan wali, ini fasik Ustaz. Ini orang nggak baik, Beb. Enggak. Itu mungkin orang baik, lebih baik daripada kita. Nah, maka itu aulia Allah Ta'ala ini adalah orang yang menjaga husnudzan, sangka baik dengan saudaranya, sangka baik dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana Kiai Hasan Genggong ini? Pelajari bagaimana manaqib beliau. Kenapa beliau punya kedudukan begitu hebat, kedudukan begitu luar biasa? Itu dikarenakan khumul. Kiai Hasan ini, aulia Allah Ta'ala ini awalnya khumul, zaharat wa zuhuru ainul khafai. Orang itu bisa nampak, bisa terkenal, dan dia bisa kemudian tenar dikarenakan awalnya adalah dia gak dikenal orang atau gak mau dikenal oleh orang. Ini sifat-sifat aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat terakhir daripada majlis ini karena saya punya kondisi juga begitu kurang sehat, datang dari kota Solo. Alhamdulillah karena makhritnya kuat. Subhanallah, ini Kiai Hasan Genggong ini makhritnya begitu kuat. Subhanallah, begitu saya dapat undangan haul Kiai Zainul Hasan Genggong di Gili Probolinggo, subhanallah, malam itu juga saya mimpi bertemu dengan beliau. Ya Allah. Ya, itu saya duduk subhanallah di zawiyahnya Al Habib Anis. Maka Al Habib Anis itu lagi baca kitab kalam Al Habib Ali, kalamnya, nasihatnya Al Habib Ali. Di sebelahnya itu ada orang tua tapi cuma pakai kerudung begitu. Orang tua pakai kerudung begini. Jadi sengaja nggak saya sebarkan kemana-mana, cuma di sini, jangan bilang orang-orang. Ya. Ini kan, subhanallah, ya. Karena itu
itu saya nggak lihat wajahnya. Maka selesai daripada bubar majlis, Al Habib Anis itu saya tanya sama Habib Anis, Habib, saya punya paman kakaknya Abah. Habib, itu siapa sebelahnya antum, Bib? Ini Kiai Hasan Genggong. Allah ya Rabb. Kedudukannya sekarang ini di makamnya jejer sama Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Dekat sama Rasulullah, dekat sama sahibul maulid Jumtud Durar, dekat sama sahibul ratib, dekat sama aulia, dekat sama sahabat, dekat sama aulia, dekat sama akhyar wal abrar wal arifin billah. Al Habib Anis mengatakan begitu. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah kita hadir di tengah-tengah haul beliau bersama dengan putra-putra beliau. Saya yakin 1000% Kiai Zainul Hasan Genggong saat ini memperhatikan kita, Ya Allah ya Rabb. menyaksikan kita, duduk bersama dengan kita, di tengah-tengah ada di sana, Ya Allah. atau di tengah-tengah ada di tempat kita. Wallahu a'lam, bagi orang yang tahu dan hatinya bersih akan lihat pancaran sinar Kiai Zainul Hasan Genggong insyaallah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, itulah aulia Allah. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah, sebut namanya aulia. Kenang itu menakib mereka aulia Allah Ta'ala. Insya Allah kita nggak cuma mengenang mereka ada di dunia, tapi mereka di alam barzakh sana mengenang nama kita satu persatu. Ya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin kiranya seperti ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tapi teringat dengan satu nasihat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, mata'anallahu bituli hayati ma'at tamami siha wal afiyah. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, beliau pernah bercerita pada satu saat di kota Solo sana. Kebetulan Al-Fakir yang menerjemahkan ketika itu di Zawiyat Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habashi. Ketika itu beliau bercerita begini, dahulu di kota Tarim ada satu orang bernama Syekh Abdurrahman Bahabli. Syekh Abdurrahman Bahabli. Syekh Abdurrahman Bahabli ini seperti Kiai Hasan Zainul Hasan Genggong begini. Awalnya nggak dikenal orang, awalnya khumuluz zikri, tapi akhirnya dia adalah orang yang subhanallah diakui oleh ulama di dunia. Bahkan di kota Tarim, di kota tempatnya wali Allah, tempatnya aulia Allah, tempatnya ulama billah, beliau itu dikenal Syekh Abdurrahman Bahabli namanya. Syekh Abdurrahman Bahabli. Ada satu orang di Hadramaut sana, dia itu memberikan satu taklik tolak kepada istrinya, menggantungkan tolak sama istrinya. Dia menggantungkan tolak sama istrinya. Dia katakan, kalau saya tidak bisa haji tahun ini, maka kamu saya talak 3. Kebetulan memang orang ini adalah miskin, fakir, miskin, mau makan saja sulit, mau sarapan sulit, mau makan siang sulit, mau makan malam sulit, mau haji dari mana? Pakai duitnya siapa? Ini orang kemudian subhanallah, dia berkata kepada istrinya, kalau saya nggak bisa haji tahun ini, maka engkau akan saya talak, katanya, kata sang suami itu. Maka istrinya mengatakan, sudah Pak, gak usah pakai lama-lama, kau gak usah bisa haji atau apa. Hari ini juga talak saya, sebab kau gak mungkin bisa berangkat haji. Subhanallah. Dia kemudian tersentak. Akhirnya, apa yang saya ucapkan ini? Akhirnya dia datang ke mufti. Setelah dia datang kepada seorang mufti di kota Tarim, maka mufti mengatakan, kamu mentaklik tolak, menggantungkan tolak dengan kamu gak bisa haji. Kepada istrimu 3 kali tolak, sementara kau adalah orang fakir dan miskin. Iya Ustadz, iya Syekh, iya Habib. Sudah, berarti kalau kamu nggak bisa haji tanggal 9 itu ada di Bukit Arafah, ada di Padang Arafah, kamu nggak bisa juga datang ke sana, berarti jatuh talaknya. 3 jatuh talaknya. Subhanallah, orang ini bingung, saya harus datang kepada siapa lagi ya? Datang ke mufti kedua, datang ke mufti 3, keempat, kelima, keenam, sampai semua mufti di kota Tarim dia datangi, hampir semua mereka berfatwa sama. Kamu kalau gak bisa datang ke Bukit Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maknanya kamu sudah jatuh talak. Kamu telah menjatuhkan talak kepada istrimu. Maka kemudian ada salah seorang arif billah, seorang mufti minal habaib mengatakan, sudah, kamu jangan kecil hati, datang saja sama Syekh Abdurrahman Bahablil.
Maka orang ini mengatakan, Abdurrahman Bahablil. Abdurrahman Bahablil itu cuma petani. Abdurrahman Bahablil itu cuma nelayan. Abdurrahman Bahablil itu bukan ulama. Datangi dia. Justru karena kamu ngeremehkan Abdurrahman Bahablil, ini Bahablil makomnya lebih tinggi daripada wali-wali ini, lebih besar daripada ulama-ulama yang ada di sini. Maka orang ini datang kepada Abdurrahman Bahablil. Maka Abdurrahman Bahablil lagi nyangkul sawah, lagi nyangkul. Subhanallah. Assalamualaikum Abdurrahman Bahablil. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau bertanya masalah satu agama. Apa nggak salah? Saya ini orang awam. Saya bukan mufti. Saya ini orang biasa. Saya orang bodoh. Gak ngerti apa-apa saya. Tanyakan sama mufti-mufti tarif itu. Itu fuqaha, ulama, orang-orang alim itu. Tanyakan sama mereka. Sudah mereka kemudian merekomendasikan. Mereka mengajukan, mengatakan kepada saya suruh datang sama sampean Abdurrahman Bahablil. Saya suruh datang sama sampean Abdurrahman Bahablil. Apa masalahnya? Masalahnya begini. Dia jelaskan, saya telah mentaklik talak kepada istri saya, menggantungkan talak kalau saya nggak bisa haji, maka kamu saya jatuh talak 3. Sedangkan saya nggak punya apa-apa, mau biaya makan saja nggak punya, mau beli rokok susah, mau beli ardat susah. Ya, istilahnya itu, mau nyelengi celengan di masjid itu ya, orang kalau celengan itu mau keluar dompet itu keluar uangnya 5.000, 10.000. Rupa-rupanya dia kalau keluar dompetnya uangnya itu koin 100 pelontang. Nah, ya karena nggak punya duit, nggak punya uang, maka tolong carikan solusi buat saya. Kata Bahablil, waduh bagaimana ya? Coba. Ada satu solusi, tapi Anda harus kerjakan solusi saya, harus mengerjakan jalan keluar ini. Perintah saya kerjakan, jangan tidak dikerjakan ya. Ya, tanggal 8 hari Tarwiyah Anda keluar dari rumah di kota Tarim ini, bukan di Mekah. Anda keluar di Yaman sana. Anda keluar dari rumah menuju Masjid Jami' Kota Tarim pakai baju ihram. Pakai baju ihram. Atasnya itu satu helai kain menutupi bagian atasnya, dan helai kain yang kedua menutupi bagian bawahnya, dan tidak boleh pakai baju yang berjahit karena kau laki-laki. Baik, kerjakan. Tanggal 8 Tarwiyah kamu sudah ada di Masjid Jami' Kota Tarim, Yaman. Baik, pulang. Mandi dulu, jangan gak mandi. Ya baik Syekh, saya akan mandi. Mandi orang ini. Kata istrinya, bagaimana mas? Sudah dapat solusinya? Gak mungkin bisa dapat solusinya. Kecil kalau itu kita. Oh ya, akhirnya kemudian orang ini mandi. Dia kemudian mandi, lalu kemudian dia ingin mengambil umrah, maksudnya sebelumnya dia ingin mengambil umrah. Kemudian dia pakai baju ihram. Subhanallah, dia pakai baju ihram. Kata istrinya, mas, kamu mau kemana? Mau haji ke tanah suci Makkah. Loh, saya punya suami sudah miring, sudah jeglek, gila sana. Ya, ke orang tempat tunas orang-orang di tempat penggabungan orang-orang yang gak waras sana. Kata istrinya, enggak, saya waras kok, saya sehat. Saya disuruh begini sama guru saya namanya Abdurrahman Bahablil. Sudah, dia pergi keluar rumah pakai baju ihram. Orang-orang tadi pada lihat, Bulan, mau kemana? Mau haji. Ini tanggal 8 Dzulhijjah ini. Besok 9 Dzulhijjah. Lah antara Tarim sama Mekah jaraknya jauh. Wong pakai mobil keren cruiser gak berhenti sejak 4 hari 4 malam. Jalan darat itu 4 hari 4 malam. Jalan Kharkhir itu jalannya 4 hari 4 malam. Apalagi naik unta. Ledak naik keledai. Katanya orang-orang Tarim, oh ini orang sudah gila rupanya. Masuk dia Masjid Tarim, dia sembahyang. Usolli sunnah lillahi ta'ala, Allah Akbar. Orang-orang di Masjid Tarim, loh mas, mau apa? Mau
mau haji saya, bentar lagi. Sudah ini, ma'dzur ini, rufi al-qolam. Sudah, ya majnun maknamu. Akhirnya tuh kemudian dia pergi ke tempatnya Bahablil. Sampai di tempatnya Bahablil, dipegang tangannya sama Bahablil. Kata Bahablil, pejamkan matanya, tutup matanya, merem. Jangan lihat mana-mana ya.